Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang menurut Allah sendiri apabila kita menghitung-hitung nikmat-nikmat itu, maka kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Apalagi kalau kita harus mensyukuri semuanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita pekan yang lalu. Setelah ratusan tahun dan tidak ada atau sedikit sekali umat atau orang-orang yang mengikuti dakwah dari Nabi Nuh, sebagaimana kita ketahui Nabi Nuh itu umurnya sampai 950 tahun. Jadi setelah sekian tahun, sekian ratus tahun gitu, yang ikut Nabi Nuh itu, yang ikut dakwahnya Nabi Nuh itu hanya sedikit ya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Perintah itu ada di Al-Quran surat Hud ayat 37. Tadi saya baca pada pembuka ya. Sekarang saya baca artinya. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Jadi dalam membuat kapal itu atau bahtera itu atas petunjuk dari Allah, atas petunjuk dari Allah. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku, kata Allah, perihal orang-orang yang zalim itu. Jadi Nabi Nuh tidak boleh membicarakan umatnya yang tidak mau mengikutinya itu selama pembuatan kapal itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Nabi Nuh tidak tahu apa yang dimaksud oleh Allah, belum tahu saat itu. Tapi Nabi Nuh itu tahunya apa? Beliau akan mematuhi atau mentaati perintah dari Allah. Jadi bagi Rasul, bagi orang-orang yang beriman, kalau diperintah apa saja dan perintahnya itu jelas dari Allah, maka mereka tidak pakai banyak bertanya, langsung mereka lakukan, tidak pakai banyak bertanya. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh, itu kalau di kita logika, kalau kita pakai otak kita, itu perintah yang tidak masuk akal ya. Karena apa? Karena daerahnya itu daerah tandus gitu, tidak berair, sedang musim kemarau panjang gitu, dan disuruh membuat kapal di atas gunung lagi ya. Itu berarti tidak sama sekali tidak bisa kalau kita logika ya.
Tapi kalau Allah mau, logika kita pasti tidak jalan ya, pasti tidak jalan. Logika kita itu tidak akan mampu untuk apa? Untuk mengikuti atau apa? Untuk menentang kemauan dari Allah. Jadi Nabi Nuh tidak pakai bertanya, tidak pakai banyak bertanya, langsung beliau buat kapal itu, langsung beliau buat bersama umatnya yang hanya sedikit itu. Dan ketika membuat kapal itu ya dibutuhkan apa? Kesabaran yang luar biasa. Karena apa? Karena Nabi Nuh dituduh orang gila gitu ya. Jadi siapapun yang melewati Nabi Nuh itu ya bisa saja menuduh Nabi Nuh itu gila ya. Karena apa? Membuat kapal di atas gunung di saat apa? Kemarau lagi, kemarau panjang, nggak masuk akal sama sekali. Dihina dan lain sebagainya. Setelah kapal itu jadi ya, maka apa? Semua umatnya Nabi Nuh yang ikut Nabi Nuh itu diperintah untuk naik ke kapal dengan membawa apa? Makanan yang banyak. Jadi bahan makanan yang banyak dan apa? Hewan ternak, laki-laki dan perempuan disuruh bawa ke atas kapal. Karena semuanya dimasuk ke atas kapal itu orang yang kafir, yang tidak taat pada Nabi Nuh itu makin menjadi. Menghinanya makin menjadi. Mau kemana mereka ya? Di saat apa? Musim kemarau kayak gini naik kapal ya, dengan membawa makanan, bahan makanan yang banyak, dengan memasukkan apa? Hewan ternak yang banyak. Jadi sama sekali tidak masuk akal. Padahal apa? Di saat itu mendung sudah mulai gelap ya. Karena apa? Karena emosinya mereka. Karena menuruti hawa nafsu mereka tidak menyadari kalau mendung sudah mulai gelap. Jadi di saat apa? Nafsu kita mengikuti hawa nafsu kita, logika kita itu enggak jalan sama sekali ya. Logika kita itu pasti enggak jalan sama sekali. Ini sudah ada mendung gelap, mereka tidak jalan logikanya. Maka apa? Setelah itu hujan begitu lebat beberapa hari. Dan ternyata apa? Banjir ya, banjir besar. Di saat banjir seperti itu pun mereka masih belum percaya bahwa akan apa? Akan terjadi apa? Azabnya Allah itu. Dan terus hujan sampai apa? Banjir itu setinggi gunung. Jadi menenggelamkan rumah, menenggelamkan orang-orang yang di luar kapalnya Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Di saat seperti itu Nabi Nuh sempat melihat anaknya ya. Maka oleh Nabi Nuh sebagai seorang ayah, anaknya diajak untuk masuk ke dalam kapal. Tapi anaknya itu menolak. Lalu apa? Kata anaknya itu dia akan menyelamatkan diri ke atas gunung yang lebih tinggi. Belum sempat sampai ke atas gunung dia sudah dihanyut oleh apa? Oleh banjir. Jadi meninggallah istri dan anak Nabi Nuh. Lalu ketika berlayar kapal itu berlayar, gelombang begitu besar gitu ya. Nabi Nuh sempat ketakutan karena apa? Gelombangnya sangat besar. Maka di saat seperti itu, di saat yang genting seperti itu, bukan mulus begitu saja ya. Jadi gelombang hidup pun ya tidak mulus begitu saja ya. Gelombang hidup kita itu tidak mulus, pasti ada apa? Pasti ada gelombang yang menerpa dan seterusnya gitu ya. Masalah kecil maupun masalah besar gitu, pasti ada. Nah ini Nabi Nuh ini diterpang gelombang yang sangat besar. Maka apa? Di saat kayak gitu kapalnya oleng gitu ya, kapalnya ya sempat oleng, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, bacalah la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Setelah Nabi Nuh tanpa mikir panjang, Nabi Nuh langsung baca la ilaha illallah. Setelah Nabi Nuh baca seperti itu, maka apa? Gelombang itu menjadi tenang. Air itu menjadi tenang, terus Nabi Nuh berlayar dan akibatnya Nabi Nuh dan umatnya selamat dan mendarat di suatu tempat. Hikmah yang bisa diambil itu dari kisah ini ya. Satu, kalau perintahnya Allah itu apapun perintahnya Allah,
jelas Al-Qur'annya, jelas hadisnya, kita jangan pakai otak kita. Kita jangan pakai otak kita. Karena apa? Otak kita pasti tidak mampu. Kalau kita pakai otak kita, kalau berdasarkan otak, ya, Nabi Musa itu tidak akan selamat, ya. Jadi kalau berdasarkan otak, di saat ibunya Nabi Musa itu hamil Nabi Musa, ada undang-undang yang dibuat oleh Fir'aun, yaitu apa? Semua bayi laki-laki yang hadir harus dibunuh. Harus dibunuh. Dan ternyata apa? Ibunya Nabi Musa melahirkan laki-laki, yaitu Nabi Musa. Tapi kalau berdasarkan otak kita, Nabi Musa harus dibunuh oleh Fir'aun, ya. Tapi ternyata tidak, ya. Nabi Musa itu dihanyutkan oleh ibunya, ya, ke sebuah sungai. Lalu apa? Dari jauh dilihat, ternyata apa? Minggir di tempat apa? Istrinya Fir'aun biasa mandi, dan dipelihara, dibesarkan oleh istrinya Fir'aun dan Fir'aun sendiri, ya. Kalau pakai logika nggak masuk, mati pasti, ya. Wong ada undang-undang Musa harus dibunuh, ya. Anak laki-laki harus dibunuh. Tapi saat itu istrinya Fir'aun begitu sayang kepada Musa, lalu apa? Disusui orang banyak, tidak ada yang apa? Musa tidak ada yang mau, dan akhirnya apa? Ibunya sendiri yang menyusui, baru Musa mau. Jadi logika kita itu nggak bisa, ya, untuk bisa apa? Memikirkan kehendak dari Allah itu. Jadi kalau ada perintah dari Allah, kita harus langsung melaksanakannya. Hikmah yang kedua, sebesar apapun permasalahan hidup yang kita hadapi, dengan zikir la ilaha illallah semuanya pasti beres, ya. Dan setelah Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh zikir ini, didengar oleh malaikat Ars tadi, ya. Malaikat Ars, cerita yang pekan lalu kan tentang apa? Malaikat Ars yang memikul Ars, ya. Mereka merasa berat, lalu diajari baca apa? Subhanallah. Lalu apa? Menjadi agak ringan. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, alhamdulillah, didengar oleh malaikat pemikul Ars. Lalu mereka menambahi zikirnya, subhanallah, alhamdulillah. Maka Ars terasa lebih ringan lagi. Begitu Allah mengajari Nabi Nuh, pemikul Ars mendengar lagi, maka ditambahi lagi zikirnya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Maka Ars tadi terasa lebih ringan. Coba kalau kita punya masalah apapun atau enggak punya masalah pun, kita perbanyak zikir ini, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Maka semua beban hidup pasti lebih ringan. Minimal itu apa? Hati kita merasa lebih tenang, pasti. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan bacaan tahlil itu la ilaha illallah tadi, itu namanya tahlil, merupakan apa? Zikir terbaik menurut Nabi, ya. Tahlil ini, la ilaha illallah ini singkat sekali, ya, la ilaha illallah. Itu merupakan zikir terbaik. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3305 dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu keutamaan bacaan tahlil ini tadi, la ilaha illallah tadi, jika dibaca saat sakratul maut, maka pasti kita itu masuk surga. Pasti. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2162, Nabi bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah atau ajarkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang tua kita atau istri atau suami
atau anak atau ayah atau kakek dan sebagainya mau meninggal, langsung kita pangku gitu ya. Kita pangku. Lalu kita bisi di telinga kanan, ayo ya kalau ayah baca la ilaha illallah. Ayo bu baca la ilaha illallah. Diajari. Itu sunnahnya. Ini bisa dilihat lagi nih ya, hadis riwayat Muslim nomor 2162. Lalu di hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang perkataan terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita, saya, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian di saat mau nazak itu lalu kita baca la ilaha illallah, maka menurut Nabi maka dia akan masuk surga. Jadi kalau kita sudah ngajari orang yang mau meninggal itu, lalu orang yang mau meninggal itu sudah baca la ilaha illallah, sudah kita biarkan dia sampai menunggu ajalnya ya. Jangan diajak bicara lagi. Karena apa? Karena menurut hadis berikutnya tadi, kalimat terakhirnya harus la ilaha illallah. Apakah membaca seperti ini mudah? Seperti di sinetron-sinetron itu. Banyak kan di sinetron itu kalau apa, orang jahat gitu ya. Lalu mau meninggal terus baca la ilaha illallah terus meninggal itu. Coba dilatih aja, dilatih ya. Di saat mau tidur gitu. Di saat mau tidur coba baca la ilaha illallah sampai tertidur ya. Apakah kita bisa sadar ketika kita baca la ilaha illallah, lah ini loh saya sudah mau tidur gitu ya. Yang iya itu apa? Kita sering lupa. Kita sering lupa membaca apa la ilaha illallah. Tidur itu kan seperti mati ya, seperti mati. Menurut Nabi, orang yang tidur itu ruhnya digenggam oleh Allah gitu ya, digenggam ini. Lalu waktunya bangun dikembalikan ya. Maka kita bangun ya. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur gitu ya. Tapi orang yang meninggal itu digenggam ruhnya, tidak dikembalikan gitu. Nah, makanya itu kalau mau tidur latihan mati ya, latihan mati. Baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah gitu. Terus sampai tertidur ya, sampai tertidur. Mudah-mudahan di saat kita dicabut nyawa, akhir kalimat kita adalah la ilaha illallah. Kami sampaikan, jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkurban, insya Allah hari raya kurban itu tanggal 29 Juni tahun 2023. Bisa menghubungi Bapak Sofwan atau Ibu Junaidi. Ini ada hadis yang mestinya Bapak Ibu sering diingat ya, hadis ini. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Mau wajada sa'atan li ayyudakhi falam yudakhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa diberi kelonggaran rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Jadi kalau kita ini punya uang untuk membeli hewan kurban, lalu kita tidak mau berkorban, oleh Nabi dikatakan apa? Jangan mendekat ke masjid ya. Jangan mendekat ke masjid, tidak layak, tidak layak. Jadi keras ya, keras anunya apa? Hadis ini memang keras ya. Untuk diri kita sendiri kita cari hadis yang keras ya. Agar apa? Agar kita itu apa? Perhatian dengan apa? Dengan perintah-perintahnya Allah, dengan perintah-perintahnya Nabi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk berkorban setiap tahun. Amin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.